Bismillah walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang mendapatkan informasi. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, satu kesedihan dan juga mau dibilang soal rasa ketidakadilan juga sih di negara ini dalam hal menganut dan soal bersaksi tentang orang-orang yang menerima Yesus. Itu pun dapat terjadi seperti yang baru-baru ini viral ya teman-teman. Dikasih oleh Tuhan, hal ini memang, berita ini atau apa yang disampaikan oleh apologetik ini sudah lama sih, tapi kayaknya tidak ada perubahan, bahkan tindak lanjut sebenarnya, atau pendisiplinan atau pihak siapa gitu yang mendisiplinkan mereka ini supaya berhenti membahas kekristenan, bahkan menjelek-jelekkan kekristenan dan membuat sesuatu yang kurang baik lah tentang kekristenan. Karena kalau dibalas atau dibalas lah, akan berujung kepada sebuah pelaporan-pelaporan, sedangkan apa yang disampaikan oleh apologetik ini tidak pernah diproses. Nah, mari kita dengar kembali teman-teman, supaya kita melihat bahwa apa yang telah terjadi dan apa yang disampaikan ini benar-benar ada, tapi kok begitu-begitu saja. Ini dia videonya teman-teman. Halo, apa kabar? Assalamualaikum buat semua teman-teman, dan juga shalom untuk semua teman-teman yang Kristen. Selamat siang ya untuk yang di Indonesia, dan juga selamat malam untuk semua teman-teman kalau ada yang di Eropa ataupun Amerika. Hari ini teman-teman, sebenarnya saya nggak mau menanggapi, tapi karena sudah keterlaluan, saya mau menanggapi konten gibahnya Yonatan Nandar. Teman-teman, hari ini sebenarnya saya tidak mau menanggapi konten-konten gibah, tapi saya mau kita lihat ya, satu video atau satu channel punya Yonatan Nandar. Iya, Anda lihat ini teman-teman. Bayangin si bibir monyong ini subscribernya 204.000. Tapi kita lihat apa isinya. Isinya itu nggak ada yang membahas nabinya. Ya, saya sudah mengatakan Islam adalah agama terkepo, agama yang selalu ngurusin agamanya orang lain, Kristen, ngurusin Tuhannya Kristen, ngurusin Alkitabnya orang lain, ya, ngurusin apa lagi? Ngurusin rasulnya orang. Saya bingung, ya. Saya pernah mengatakan bahwa selama saya menjadi Kristen, belasan tahun saya menjadi Kristen, saya tidak pernah mendengar satupun di gereja pendeta itu mengkhotbahkan mengenai siapa itu Muhammad. Nama aslinya adalah Katem bin Abdul Alat, lahir 7-4 tahun dari bapaknya setelah bapaknya mati. Ya, nama bapaknya Abdul Alat, nama aslinya, ibunya Aminah. Kemudian bagaimana tentang moral daripada Nabi Muhammad, bahwa Muhammad mempunyai 16 hak istimewa. Ya, bagaimana kehidupannya, gak pernah dibahas di dalam gereja. Kita nggak tahu siapa itu Muhammad. Kita tahunya itu nabinya orang Islam. Kita tidak tahu apa itu ajaran Islam. Kemudian ketika saya mendengar dengan telinga sendiri, orang Islam ya, termasuk si Yonatan Nandar, sukanya kepoin, ya, bukannya ngebahas Muhammad dan nabinya, ajaran Islam, bahasnya Yesus nikah, apa hubungannya? Ya, kemudian apa nih? Oh, bahasnya menjelma menjadi Yesus, firman menjelma menjadi Yesus. Ya, pokoknya ngebahasnya tuh tentang kepo agama orang lain. Ya, ini lihat tuh. Atar Sopiatul disulap jadi rabi. Jadi ini mulutnya ini adalah mulut monyong, tukang fitnah, tukang gibah. Ya. Jadi ini adalah kontennya kalau kita lihat nih, ya. Jadi ini adalah kontennya kalau kita lihat. Nih lihat nih. Dia bisa-bisanya mengatakan Sofiatul wajahnya terungkap bernama Sopi yang adalah dari Zakir Naik. Jadi ini memang konten sampah, ya, tapi diikuti sama muslim. Saya heran itu. Ya, mereka pikir dengan mengikuti Yonatan Nandar mereka masuk surga. Ini pengajaran apa yang didapat dari konten sampah ini, saya tanya. Ini pengajaran apa itu yang didapat dari konten sampah ini? Hah? Keluar watak iblisnya. Loh iya, ini pendeta yang aku, ternyata dia bukan pendeta loh teman-teman, tidak punya gereja, Henry Tandinata ini, dan numpang tenar, ya, sok-sok menyebarkan gosip seakan-akan kenal nama saya, katanya Kristin, dasmu Kristin, ya. Nah, jadi mereka ini mencoba doxing, ya, mencoba membuat konten-konten sampah, buat konten-konten tentang Islam, tentang Quran. Quran asli itu di mana sekarang? Gitu loh. Di mana sih Quran yang asli? Kita lihat ya video-videonya Nandar. Ya, kita lihat apakah dia membahas tentang nabinya, bahas tentang pernikahan nabimu dengan Zainab,
Buk bahas tentang asbabun nuzul nabimu dengan Maria Kiptiah. Buk bahas standarisasi Quran, bagaimana Quran itu kok bisa ada 7 ahruf, kok bisa ada 37 versi. Itu loh. Kamu kok konten-kontennya kok gibah? Apa ini aku Murtadin Sofiatu Kristin? Kristin itu siapa? Ya? Terus apa ini? Konten-kontenmu nih? Hah? Hubungan terlalang Saifuddin dengan siapa ini? Sejak kapan saya ketemu sama Saifuddin Ibrahim? Ya. Jadi ini konten-konten sampah, tapi diikuti saya juga heran. Ya, saya tanggapi nih konten-konten kamu nih Yonatan Nandar supaya kamu makin tenar, ya, supaya gibahmu tuh makin luar biasa. Kamu bahas aja nabimu Yonatan Nandar, gak usah ngurusin kepo agama orang lain. Ya, selama kamu ngurusin agama Kristen, saya akan ngurusin moral bejat nabimu dan saya akan urusin Islam agamamu. Ya. Saya sudah mengatakan siapa menabur angin dia akan menuai badai. Ini belum lagi konten lainnya loh. Ini kalau kita lihat ya teman-teman. Kita lihat nih, kita lihat konten-konten lainnya. Ini baru Yonatan Nandar. Kita lihat. Kontennya si Donditan. Sudah dihapus nih kontennya Donditan. Kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat nih, dia membuat kontennya kok nggak ada. Oke, ini ya, lihat ya, ini Donditan. Apakah dia membuat konten-konten tentang Islam, teman-teman? Kita lihat nih playlistnya. Lah kok ngurusin agama orang? Ini loh, dia membuat konten Bible oh Bible. Terus kemudian lihat nih, critiquing Christianity, exposing the Bible. Lo urusannya apa? Kok ngurusi agama orang lain? Buk critiquing Islam sendiri. Kamu kalau mau jadi muslim yang baik, mau ketemu 72 bidadari berdada montok dengan vagina rapat dan buah data yang montok, dan mau memecah perawan-perawan mereka serta mau ereksi 70 tahun di surga, kamu harusnya memperdalam agamamu sendiri. Jangan agama orang lain. Kamu perdalam bagaimana caranya, ya Allah, aku pengen ereksi 70 tahun di surga, aku pengen mendapatkan wanita-wanita berdada montok. Bagaimana caranya aku masuk ke jannahmu, ke surgamu itu yang penuh dengan aliran-aliran sungai Tamer, sungai susu, dan sungai wedang jahe. Itu harusnya kamu perdalam, Dondita. Ya, nggak usah ngurusi agamanya orang lain. Selama kamu ngurusi agamanya orang, saya akan ngurusi agamamu, gitu loh. Ya. Kita balik lagi ke konten sampah. Ya. Saya yang heran, saya itu ya masuk ke TikTok dan Yonatan Nandar itu tidak berani. Ya, Yonatan Nandar kita lihat. Yonatan Nandar. Yonatan Nandar di TikTok saya ditendang. Ya. Kemudian dia ngemis-ngemis minta dialog sama saya. Ya, jadi waktu dulu dialog sudah temanya tidak sesuai, temanya adalah tentang Quran yang berbeda-beda. Dia malah bahasnya bahasa Ibrani. Sefer katanya firman, ngaco ya. Nanti malam akan kita bahas mengenai sok-sok Ibraninya Yonatan Nandar. Ya, jadi saya akan menanggapi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters. Jadi Yonatan Nandar ini hanyalah tukang cari duit. Ya, ini kalau di kantor saya, ini mukanya muka OB. Itu yang saya suruh beli makanan, ya, muka OB. Ini mukanya kayak gini, teman-teman, kayak Yonatan Nandar. Ya, muka OB. Ya. Dan ini herannya, kok bisa dipercaya sama orang-orang ini, lihat nih. Ya. Lihat nih. Dia tidak berani mengangkat saya di TikTok, ya, ditendang. Katanya selalu istiqomah dan terus berjuang. Lo terus berjuang apa dengan bibir monyongmu yang tukang fitnah itu? Hah? Aku dari Malaysia, aku tetap sokong saudara seiman istiqomah menentang para kafir. Lo sing kafir tuh kamu kok. Sing muteri batu hitam 7 kali sambil cium-cium batu hitam menghapus dosa itu kan kamu. Ya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut tipu daya mereka. Lo kamu yang menipu. Kamu yang mengatakan Yesus tidak disalib diserupakan, itu kan Quranmu. Yang menentang fakta sejarah, Isa Al-Masih disalib pada zaman Musa, teman-teman. Ya, jadi ini itu orang-orang Islam yang sudah dibutakan, teman-teman. Ya, jadi ini itu orang-orang Islam yang sudah dibutakan. Kalau mereka benar-benar Islam, tentu saja mereka ngerti bahwa apa yang dikatakan Yonatan Nandar ini adalah fitnahan. Heran saya loh sama orang-orang Muslim. Yang saya herankan itu orang-orang Muslim. Ilmu apa? Ilmu apa yang diberitakan oleh Yonatan Nandar, saya tanya? Hah? Mbok kamu tuh ngurusi Quranmu, ngurusi nabimu sendiri. Apa yang Yonatan Nandar yang disuarakan kebenaran, ha? Yesus nikah, nih kita lihat nih ya. Bagaimana Yonatan Nandar mengatakan Yesus nikah. Ini memang kebenaran. Saya tanya, ini kontennya sudah dihapus
Karena konten Yesus menikah ini adalah satu tujuan. Dia bahkan mengatakan Yesus menikah 2 kali. Lah kayak gini kok diikuti gitu loh. Saya heran loh sama teman-teman muslim ini. Ya, saya naikkan ini siapa Marka rejection. Silakan Marka. Dari muslim apa dari Kristen Marka? Dari Kristen. Oke, bagaimana tanggapannya mengenai Yonatan Nandar ini? Yonatan mah muka tembok, gak tahu malu. Tukang gibah. Bahkan heran. Iya, saya konten-kontennya itu kok bukannya kebahas Quran, bukannya kebahas nabinya sendiri, ya, ngebahas orang lain. Ini coba kita lihat ya. Bentar, saya lihatkan Anda ya. Al-Quran kalau ngebahas orang lain, agama orang lain, dia nomor 1 padahal yang dia bahas itu nggak tahu. Iya, herannya. Nih lihat nih ya. Nih lihat nih konten-kontennya nih. Jadi ngurus sih katanya ada dokumen pemalsuan Alkitab. Nih lihat nih konten TikToknya nih. Setari yang terkasih sekali. Tuh. Kita dapat Jadi ini tuh pelawak, ada di dalam bukan apologet tapi pelawak dia. semua pandangan. Nih lihat nih, ini TikToknya nih teman-teman. Kita Pelawak muka tembok. banyak pribadi yang dipanggil Tuhan, saudari. Halo Nandar. Ya, sedikit yang dipilih, saudari. Nandar. Ya, bukan kamu yang memilih Hei. aku, tetapi akulah yang memilih kamu, saudari. Nandar ini. Saudari. Jadi tuh konten-konten seperti itu. Oh ya, ada juga TikTokannya dia yang mana ya? Saya belum simpen. Saya liatin sama teman-teman ya mungkin ya. Ini yang paling lucu ini ya. Oh, saya belum siapin satu kontennya itu yang mengatakan bahwa perjanjian darah itu merujuk kepada Muhammad. Ya, jadi sejak kapan ya yang namanya perjanjian darah di dalam Alkitab kita itu merujuk kepada Muhammad? Tuh, Iya, Pak Marka. udah lihat itu kontennya, katanya ibu minta dihapus video ibu nawarin 1 miliar. Nggak betul. Ya, saya tidak pernah menawarkan 1 miliar untuk menghapus videonya. Saya menyuruh dia menghapus semua video-video gibahnya. Yang saya katakan adalah kalau kamu memang memfitnah ya Sofiatul yang katanya Salome atau HTD, tunjukkan ya kalau memang Hendry Tandinata atau Joshua Tewu itu kenal sama saya bayar 1 miliar. Ya, jadi bukan 1 miliar untuk menghapus videonya. Ngapain? Saya bisa tuntut dia kok. Ya, jadi kamu Yonatan Nandar. Iya, jadi Yonatan Nandar, ya kamu sudah membuat satu judul. Memang kamu itu penganut agama yang nggak betul, agama yang sesat. Ya, kesesatannya sudah nyata. Tadi malam saya berdiskusi sampai pagi di Indonesia. Ini device not connected ya teman-teman. Kalau device not connected saya nggak bisa menyambungkannya. Ya, iya makanya saya mau menanggapi. Ya, menawarkan satu untuk menghapus tidak betul. Ini jadi mulut congornya si Nandar. Ya, mulut congornya si Nandar. Kita coba akan lihat videonya. Kita akan lihat ya. Jadi ini konten-konten gibahnya Nandar ini. Kita lihat dulu. Saya share screen kan. Saya katakan ya sama teman-teman muslim, saya tidak pernah Islam atau muslim, saya tidak pernah bodoh untuk percaya seperti yang kalian percayai. Matahari terbenam di kolam lumpur hangat, sperma keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan. Saya tidak pernah bodoh untuk jadi Islam, untuk masuk jadi muslim. Ya. Hanya orang-orang bodoh yang percaya sperma keluar dari tulang belakang. Hanya orang bodoh yang mengatakan bahwa bayi itu terbentuk dari al-alaq atau gumpalan darah beku. Gumpalan darah beku itu gumpalan mati, jaringan darah mati. Bagaimana gumpalan darah beku ini bisa menjadi bayi? Dan saya tidak percaya bahwa ketika
Anda muslim ke surga, dikatakan di surga ada sungai-sungai yang penuh dengan kemar, ada penuh sungai-sungai dengan susu, penuh dengan bidadari berdada montok. Kesibukan laki-laki di surga adalah memecah perawan-perawan istrinya yang berbuat dada montok. Lah saya tidak sebodoh itu untuk percaya ajaran kalian. Ya? Kalau saya bodoh saya sudah jadi muslim. Kayak siapa tuh si Kristina, siapa tuh yang jadi muslim. Saya nggak bodoh soalnya teman-teman. Nanti kita lihat. Berjumpa kembali. Ya, kita lihat muka OB ya, muka OB ini. Saudaraku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terbaru bagaimana sosok Christine. Ya, jadi dia itu menghubungi bukannya saya agar video Christine atau Sofkatul ini dihapus. tidak benar kalau saya adalah Christine. Ya, Sofiatul aja. Jadi katanya saya menghubungi videonya dihapus. Iya, kenapa? Saya mengatakan kontenmu tuh konten gibah, konten sampah. Kamu bahas aja moral nabimu tuh loh, yang mengamini Zainab, yang meniduri Maria Kiptik di ranjangnya Hafsah, itu loh yang kamu bahas. Kamu bahas saja Quranmu tuh yang asli di mana, Nyong? Lihat tuh mulutnya. Makanya kalau punya mulut jangan terlalu monyong, sukanya gosip kayak kamu. Ya, hapus konten-kontenmu, buatlah konten-konten yang bermutu supaya pemirsamu yang 204.000 itu tercerahkan. Ya, supaya ngerti, oh ini loh nabi gue Muhammad yang nama aslinya adalah Katem bin Abdul Alat. Oh ini tuh ajaran gue Islam, itu loh yang kamu bikin. Gak usah bikin kepo agama orang lain. Ya, Dari channel saya, bahkan yang bersangkutan mengiming-imingi uang 1 miliar. ya, jadi tidak benar saya mengiming-iming uang 1 miliar untuk menghapus kontennya. Saya katakan kamu tunjukkan bukti kalau memang saya kenal Joshua Tewu, kenal Henry Tan, saya kasih 1 miliar. Ya, jadi Jonathan Nandar, kamu dengan mulut kotormu itu, kamu berharap kamu bisa menyebarkan agama Islam. Agama Islam sudah hancur dengan kehadiran kamu yang tukang fitnah. Islam sudah ternodai, makanya TikTokmu 2 kali dihapus. Ya, kenapa? Karena kontenmu gibah, fitnah. Ya, mereka nonton tersinggung, ngadu ke Sofkatul, dan sekarang Sofkatul menghubungi secara pribadi meminta video dihapus. Menghubungi secara pribadi dari Hong Kong. Saya masuk di TikTokmu ya untuk membongkar siapa itu Muhammad dan ajaran Islam. Saya tidak pernah menghubungi kamu secara pribadi. Saya tidak tahu nomor teleponmu, monyong. Karena ternyata yang bersangkutan mengaku bahwa nama aslinya bukan Sofiat. Saya tidak pernah mengaku nama saya Christine, monyong. Ya, yang jelas kamu tidak tahu saya itu siapa. Karena saya berbahaya bagi Islam di Indonesia. Betul. Dan dia juga mengklarifikasi bahwa dia bukan murtadin. Ya, saya tidak sebodoh itu untuk jadi Islam. Saya sudah katakan berkali-kali ya. Saya mbok sampai leher saya ditebas. Saya tidak percaya yang namanya ajaranmu dengan 72 bidadari berdada montok, pemecah perawan-perawan surga. Ya, apalagi ereksi 70 tahun. Nggak percaya saya. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan pada cuplikan dan tayangan berikut ini. Ini muka OB ya. Muka OB yang saya suruh beli nasi. Christine. Ya, dia sudah pertama kali sudah memfitnah. Katanya saya Christine. Ya, Christine itu siapa yang nyebarin gosip? Ya, saya kasih kamu 1 miliar kalau nama saya itu Christine. Sejak kapan nama gue jadi Christine? Nah, agak lembut ya, Bu Christine. Kata Pak Henry, Christine namanya. Ya. Jadi dia itu tukang Kan gue sudah gibah bilang, ke Henry lu Tan. kenapa bikin konten gibah sampah kayak gitu? Gue baru lihat tuh YouTube lu. Ternyata lu suka banget bikin konten dengan nama Sofiatul, gue baru tahu. Lah itu kan setelah kejadian Bu Sofiatul katanya Salome apa gitu, makanya saya juga mencari info dari teman-teman Kristen. Enggak, lu kan bikin konten agama. Ya kan? Lu kan menyebarkan agama Islam kamu. Bukan bikin konten gosip selebriti. Sekarang aku tanya, kenapa lu beraninya bikin konten-konten nama Sofiatul? Gue belum lihat tuh konten-konten lu. Sekarang saya tanya, Sofiatul itu nama ibu atau bukan? Itu bukan urusan lu. Yang pasti Bukan urusan ya, lo Sofiatul. Ya, jadi lu nggak usah tahu ya siapa nama gue ya. Kenapa lu kepo banget? Lu jawab aja data gue gitu loh. Ya, gue pertanyaan gue juga belum dijawab sampai saat ini. Sebutkan 3 kelebihan kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan Yesus Kristus. Habis ini kita akan bahas ya, apa sih kelebihan Nabimu? Saya pengen tahu dari Muslim.
Tapi lu kan dengan gini, sebentar Yonatan. Iya, Gue tanya, lu dengan yakinnya, gue baru tahu tuh, lu bisa bikin katanya Sofiatul tuh si Sofi yang ada di Zakir Naik. Kalau lu nggak tahu berita kebenaran itu, kenapa lu bikin konten sampah? Itu pertanyaan gue gitu loh. Iya. Kenapa lu nggak berani konfirmasi langsung di depan gue? Kalau memang niat lu baik, kalau memang niat lu berdiskusi agama, kenapa lu menyebarkan gosip? Ya, Sofiatul Salome, gue tanya, kalau lu punya bukti lu kasih, gitu loh. Lu kasih kapan buat di Salome, jangan lu gibah bikin. Iya. Siap. Sekarang pertanyaannya adalah Sofiatul nama ibu atau bukan? Itu bukan urusan lu. Bukan urusan lu ketika saya mengatakan. Bukan urusan lu. Lah, sekarang gua tanya. Saya mengatakan lu kenal gua dengan nama Sofiatul, terserah. Ketika saya mengatakan Sofiatul dan itu bukan diri Anda, kenapa Anda tersinggung? Kan kata Anda. Ya, jadi ini tipsnya ngeles ya. Jadi dia buat video dengan nama-nama Sofiatul trending topik, tapi dia ngeles. Memang nama saya bukan Sofiatul. Hanya orang bodoh. Hanya orang bodoh, ya. Yang membuat konten-konten seperti kamu itu, Nandar. Ya, konten gosip membawa-bawa nama Sofiatul. Kenapa? Karena naik daun nama gue. Itu bukan nama Sekarang Anda. aku tanya. Ya, sekarang aku tanya, Sofiatul yang mana lagi yang kamu maksudkan? Aku kan selama ini tidak pernah menanggapi gosip-gosip sampah. Aku sudah pernah mengatakan ketika Muslim masuk Sofiatul digosipin segala macam. Aku tanya, emangnya nama gue Sofiatul pertama? Kalau memang gini Yandar, kalau memang lu bukan channel gosip, gue tanya dulu, channel lu itu channel gosip apa channel diskusi lintas agama? Oke, sekarang gini aja. Ibu kan namanya bukan Sofiatul, tapi Christine, dan ibu bukan berada di Indonesia, tetapi di Saya kasih kamu 1 miliar kalau kamu tak bisa tahu nama Seksin. Ya, dengar ya. Jadi dia antara judul sama isinya tidak sama. Ya, saya katakan, ya, kamu hapus video-video gosipmu itu, Nandar. Kamu omongin aja Quran dan Islammu itu loh. Ya. Dengar ini fitnahannya. Saya kan dapat info dari orang-orang Kristen sendiri, bukan dari diri saya Dari sendiri. Dari mana orang-orang Kristen? Gini aja. Ya, anehnya dia bilang HTD Henry Tandinata tuh orang Kristen yang menyebarkan nama saya Sofiatul. Bahkan Henry Tandinata tuh menyebarkan saya nyuap 80 juta ke siapa gitu. Saya baru dengar tuh dari orang juga yang ngasih tahu saya. Ya, sejak kapan Henry Tandinata itu kenal sama saya gitu loh pertanyaan saya. Kok kamu ambil fitnahannya itu kemudian kamu sebarin? Kan saya tidak suka di mana-mana orang kenal saya. Nggak usah saya tampilin muka dan wajah saja, orang-orang sudah ngefans, sudah cari saya. Apalagi saya nampilin wajah. Ya, makanya kenapa saya nggak suka HP saya itu banyak yang minta nomor saya. Bukan satu, teman-teman, banyak. Saya sebelum dulu ganti nomor, satu hari 5-10 orang hubungi saya, dari Muslim juga dari Kristen. Kenapa? Saya bukan selebritis. Sampai sekarang orang bilang, saya ada fansnya Bu. Loh, saya bukan selebritis, so ada fans gitu loh. Ya, ini moto saya, teman-teman. Saya berkata seperti Yohanes Pembaptis, biarlah engkau Tuhan Yesus, namamu semakin besar dan aku semakin kecil. Yesus harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Makanya kalau dia ngomong Bu Sofia itu saya mengidolakan, jangan, tidak boleh. Tidak boleh Anda mengidolakan siapapun manusia. Saya aja tidak mengidolakan pendeta saya. Kenapa? Tidak boleh mengkultuskan seseorang. Hanya nama Yesus yang harus Anda idolakan. Hanya nama Yesus yang kudus. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Tidak ada nama lain. Makanya Anda nggak pernah akan tahu siapa nama saya. Karena nama Sofiatul itu tidak ada artinya. Sofiatul bukan siapa-siapa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan kamu. Ya, lihat ini kontennya Yonatan Nandar. Sudah bikin fitnah. Yang mengatakan Ibu Salome, Ibu Pesundal itu bukan kami loh. Tetapi itu kalian. Kristen sendiri. Lah, bukan. Itu kalian. Ya, dengar ya. Jadi dia itu menyebarkan gosip. Wah, makin diembus. Loh, kamu tahu nama saya saja enggak kok bisa mengatakan Salome. Yang saya katakan kalau kamu punya buktinya, ya, saya sama Joshua Tewu, ya, saya sama Henry Tan itu loh kalau pernah ngomong sama saya, katanya dia punya videonya. Oh, saya pernah nge-zoom sama Sofiatli. Lo tunjukkan itu, saya bayar 1 miliar. Tunjukkan kalau kamu itu pernah ketemu saya. Yonatan Nandar, tunjukkan kalau kamu tahu nama saya. Oh, kamu tahu nama saya saja enggak. Kamu tahu siapa saya saja enggak. Kamu bisa membantu menyebarkan fitnah dan kebohongan. Lo kalau kamu tuh benar-benar orang Muslim, harusnya kalau kamu tidak tahu berita yang sebenarnya, nggak usah bikin konten yang menyebarkan kebohongan, bibir monyong. Ya, lawang saya saja tidak pernah menyebarkan konten. Joshua Tewu lo seapartemen jilat-jilat siapanya si Pastor Sarah. Saya tidak pernah bikin konten begitu. Kenapa? Saya tidak tahu kebenarannya. Dan lidah saya bukan diciptakan Tuhan untuk menyebarkan fitnah dan gosip. Itu urusan mereka, saya nggak kenal. Saya tidak kenal siapa itu Joshua Tewu, saya tidak kenal siapa itu Henry Tan. Saya tidak kenal siapa itu si Sarah. Makanya saya kontennya tidak pernah ikut bantu menyebarkan gosip itu. Itu gosipnya kalau saya lihat dia nonton ratusan ribu loh, teman-teman. Bayangin, kalau bikin konten yang lain tentang Tuhan, tentang Kristen, yang nonton cuma berapa ratus ribu, 1.500, 500 orang. Begitu
apartemennya Joshua Tewu. Apa itu? Wah, pokoknya kontennya heboh banget. Nih nonton 150.000 orang. Apakah saya Al Hayat Indonesia ikut-ikutan? Tidak. Saya seorang hamba Tuhan, seorang pendoa syafaat, tidak boleh lidahnya ikut menyebarkan gosip atau kebohongan. Gak boleh. Ya, hanya demi konten, demi subscriber, apalah saya tidak tahu. Ya, apalagi menyebarkan berita yang satu tidak tahu kebenarannya. Anda bisa dituntut pencemaran nama baik. Ya. Oh, enggak kenal lo ikut-ikut nyebarin gosip orang. Salome lah, ini janda inilah. Lo kalau Anda tahu tuh kasih buktinya nih lo. Bu Sofiatul nama jandanya si ini, sebutkan apartemennya di sini, pernah di Salome. Itu gentle. Jangan nyebarin fitnah atau gosip. Ya. Lah, Itu kalian. dari pendeta HTT, Itu kalian. dari pendeta HTT. Ya kan? Dia mengatakan dari pendeta Henry Tan. Lah, wong Henry Tan saja saya enggak kenal, itu siapa? Memangnya gue tanya, memangnya pendeta HTT itu kenal sama gue? Hah? Lah emangnya Abu Sofiatul juga kenal dengan Loh, Sofiatul? sekarang saya tanya, kamu menyebarkan gosip-gosip fitnah. Katanya Sofiatul yang lagi trending. Saya tidak pernah menanggapi kalian. Ya kalian itu sampah buat saya. Kalau kamu mau diskusi tentang si Katem nabimu, ayo kita diskusi tentang Katem. Tapi kalau kamu mau diskusi sampah, kamu mau diskusi gosip, saya tanya, kenapa lu nyebarin kata-kata Salome dan sebagainya? Itu kan penyerangan pribadi dan penghinaan, saya tanya. Kalau ini loh Nader, kalau kamu gak mau dicubit, lu jangan nyubit. Jangan nyerocos. Ya, kalau kamu gak mau dicubit, lu jangan nyubit. Tadi saja. Dengarkan saya. Para polemikus muslim yang membuat konten, ya, Yonatan Nandar, Sanihu Munir, Irene Handono, kalian yang selalu ngebahas-bahas Alkitab, masuk. Saya selalu live. Ya, saya selalu live di Zoom-nya WFM, WAFM, Anda cari saya di situ. Saya selalu live di FIC. Ya, kemarin saya live beberapa jam. Saya juga live di TikTok. Ya, ada Mikana, kemarin ada siapa lagi, Lex siapa, saya live itu. Masuk tanya tentang Alkitab, tanya tentang siapa itu Tuhan Yesus. Saya kemarin berjam-jam menanggapi orang Kristen yang bertanya, Bu Sofiatul, siapa itu Yesus? Dan anak siapakah Yesus? Saya marah? Tidak. Saya jelaskan dengan detail. Apa kebagaimanaan Allah di dalam Alkitab dan siapa itu Yesus di dalam pandangan kekristenan. Saya jelaskan berjam-jam loh teman-teman. Berjam-jam, mungkin ada 3 jam lebih kemarin saya di TikTok. Tapi kalau Anda menyebarkan gosip, fitnah, yang mengatakan Yesus menikah, Anda mencuplik-cuplik ayat Alkitab dengan tidak benar seenak udelmu sendiri, itu yang akan saya tanggapi dengan saya balikkan ke mukamu sendiri. Surah 6 ayat 108. Kamu menghujat Tuhan kami, kamu menghujat sesembahan kami, saya akan balik menghujat sesembahanmu dan rasulmu. Ya, saya akan bukakan moral nabimu. Bukan dari Kristen, bukan dari kitab palsu, dari sirah Nabawiyah. Saya bacakan dari sirah Nabawiyah. Apa yang nabimu lakukan, saya bacakan dari tafsir. Saya bacakan dari Al-Jalalain, Al-Qurtubi, Ibn Katsir. Saya bacakan dari ulama-ulamamu sendiri, dari mulut ulamamu sendiri. Siapa itu Muhammad? Ya, supaya muslim terbuka. Oh, ini loh panutan yang gue ikutin. Saya akan bukakan ajaran Islam, bukan dari mana-mana, dari Quranmu sendiri. Saya bacakan dari Quranmu sendiri. Ingat ya, surah 6 ayat 108 berlaku. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Dan saya tidak main-main. Saya tidak main-main. Selama kalian kepo ngebahas agama orang, Menakem Ali, Sanihu Munir, Irene Handono, Doditan, Rifa Mau, Yonatan Nandar, ya, siapa lagi? Udin. Nah, kalau Udin ini channel gosip, nggak penting banget. Ini dia juga nggak tahu apa-apa tentang Islam. Ya, ini channel gosip. Selama kalian ngebahas-bahas Alkitab, masuk kalian di channel kita. Ya, tapi dua arah. Berani ditanya, berani bertanya, kata Bang Rudi, sang debater. Jangan kerja kau hanya cuma tanya terus. Saya juga akan tanya nabimu. Saya juga akan tanya ajaranmu. Kita akan melakukan mirroring, cermin. Ya, kamu mengatakan Yesus seperti ini. Saya minta 3 hal saja. Ini sampai sekarang muslim tidak bisa jawab. Apa sih kelebihan Katem? 3 aja. Kebaikan Katem, kemuliaan Katem lebih daripada Yesus. Itu yang saya minta. Tidak satu pun muslim bisa jawab. Yang Saya saja tanya, tanggapi, saya kasih yang kamu 1 saya miliar, tadi ya. juga, Kalian bertanggung jawab mengatakan Salome kan. Dengar ya. Yang saya katakan bukan 1 miliar untuk menghapus kontennya dia. Saya bisa tuntut kontennya dia dengan copyright. Yang saya katakan adalah kamu kasih bukti fitnahanmu itu. Kalau memang kamu kenal sama Sofiatul, kamu kasih buktinya, jangan cuma nyebarin gosip. Kalau kamu memang tahu saya itu Kristen, kamu kasih ini loh, si Kristen pernah check in di hotel sama pendeta ini. Kasih buktinya nih loh. Kristen, kasih videonya. Jangan gibah. Kalian tunjukkan buktinya kapan saya bisa di apartemen atau di hotel sama laki-laki selain suami saya. Kamu tunjukin itu. Ya, yang mengatakan itu bahkan nama ibu aja palsu. Lihat ya, jadi ini orang tidak tahu kebenarannya siapa Sofiatul. Dia tidak kenal saya, si Nandar. Dia tidak tahu siapa saya, dia tidak tahu nama saya. Tapi buat konten tentang saya, lah itu kalau bukan orang neurokorteksnya retak, apalagi saya bilang. Hah? Tidak kenal bikin konten gibah tuh.
Lawang saya saja tidak pernah menyentuh hamba Tuhan. Saya tidak pernah bikin konten tentang Joshua Tewu sama janda. Ya, saya tidak pernah bikin konten si Sapa, si Sarah sama saya. Tidak pernah apa. Lawang saya tidak kenal mereka. Saya tidak pernah mau bikin konten-konten seperti itu. Lah kamu ini neurokorteks otakmu tuh retak apa bagaimana? Kamu tidak kenal Sofiatul kok bikin konten tentang Sofiatul, kan aneh. Seakan-akan kamu sok tahu tentang Sofiatul. Nama saya aja kamu nggak tahu. Ngaku murtadin, ternyata bukan murtadin. Saya tidak pernah mengatakan murtadin ya. Anda cari di video mana yang mengatakan saya pernah jadi murtadin. Anda cari. Ya, Anda cari video semua video saya lihat ratusan ya di luar Al Hayat Indonesia itu kan di-upload di channel lain. Ya, video saya bebas Anda upload. Di video mana saya pernah mengaku saya murtadin? Saya sudah mengatakan saya tidak bodoh. Saya tidak pernah percaya sperma keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan. Saya tidak pernah bodoh untuk jadi muslim. Saya tidak pernah bodoh untuk percaya batu Yemeni dan batu hitam itu menghapus dosa. Kalau kamu cium dan kamu sentuh batu Yemeni dan batu hitam menghapus dosa. Saya tidak pernah sebodoh itu, saya tidak percaya. Saya tidak pernah bodoh untuk percaya bahwa di surga itu nanti akan ada ereksi 70 tahun, memecah keperawanan 72 bidadari. Itu saya tidak percaya. Lah mbok sampai pedang ada di leher saya nih, Sofiatul kamu percaya ajarannya Muhammad? Ora percaya babar blas. Ora percaya aku tidak pernah jadi bodoh untuk percaya Sulaiman bicara sama semut. Saya tidak pernah jadi bodoh untuk percaya Sulaiman itu naik karpet terbang. Saya tidak pernah bodoh untuk percaya Sulaiman mati setahun pegangan kayu sampai kayunya dimakan rayap. Tidak ada yang tahu Sulaiman mati berdiri. Saya tidak pernah bodoh untuk percaya cerita-cerita itu. Ya, sejak kapan saya muslim? Ya, karena saya ini cerdas, tidak bodoh, makanya saya tidak pernah menganut ajaran negeri dongeng gitu loh. Ya, Anda sudah dengar? Iya. Thank you teman-teman. Nah teman-teman, mari kita cerdas supaya ketika kita tidak terjadi bertukar pikiranlah dengan baik gitu ya. Bertukar pikiran dengan baik atau menegurlah dengan baik atau mengingatkan dengan baik. Kalau tidak senang, ingatkan dengan baik. Ojo maki-maki, ojo lapor-laporan gitu loh. Supaya timbul dialog yang baik antara kita. Nah, sampai di sini teman video saya teman. Semoga kita cerdaskan dan saya juga tidak bisa panjang lebar bicara karena miris sekali. Dan semoga kita dicerdaskan ya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.